مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم الذي وفى فقال أيضا في سورة الأخرى وفي الآيات الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang rahimakumullah, di subuh dan pagi yang sejuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam, mampu menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada tahun ini sholat Idul Adha khususnya di Indonesia ada dua. Yang pertama tanggal 9 Juli 2022 ini, kemudian juga insya Allah khusus di Padang Panjang ada juga yang melaksanakan hari Ahad besok, dipusatkan bukan di lapangan tapi dipusatkan di Islamic Center Kota Padang Panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Percaya bahwa perbedaan ini bukan untuk menjadi pecahnya umat Islam, bukan untuk dipertentangkan, tetapi hendaknya kita meningkatkan pengetahuan keilmuan kita tentang hal demikian dan menjaga kesatuan dan persatuan di antara kita umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada Idul Adha tahun ini istimewa bagi kaum muslimin dan muslimat yang pergi haji pada tahun ini. Insyaallah wukuf kemarin pagi mereka sudah siap-siap untuk wukuf, kemudian ada khutbah Arafah dan juga ada khutbah Jumat, maka otomatis haji tahun ini adalah haji akbar. Maka tentunya wukuf di Arafah, maka hari ini adalah Idul Adha. Kaum bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengupas sedikit tentang sejarahnya Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ini sejarah yang istimewa dicatat oleh Allah sampai mendapatkan kesaksian dari Rasulullah SAW. Ajarannya disempurnakan juga oleh Rasulullah SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi terakhir, Rasul terakhir, tidak ada setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di awal khutbah tadi bahwa dikatakan dalam surah An-Najm ayat yang ke-37, Bismillahirrahmanirrahim, wa Ibrahim allazi waffa, dan adalah Ibrahim termasuk orang yang suka menunaikan janji.
jujur, tepat, hebat, taat, benar. Bahkan Allah langsung yang menyatakan wattakhazallahu Ibrahima khalila, bahwa Nabi Ibrahim merupakan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan temannya Allah, kesayangan Allah, sangat cinta Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga keturunan. Dan istimewanya Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyangnya para nabi dan rasul, bapaknya tauhid. Kenapa dinamakan nenek moyang para nabi dan rasul? Kalau nenek moyang manusia adalah Nabi Adam, tetapi nenek moyangnya dari nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim. Kenapa dikatakan demikian? Karena lahir para nabi, lahir dari Ishak, lahir Yakub dan selanjutnya. Kemudian dari Ismail sampai Nabi Muhammad, sampai kepada orang Padang Panjang dan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang menarik dalam sejarah tentang Nabi Ibrahim. Bahkan wazkur fil kitab, sebutkan dan ingatkan dan peringatkan juga kepada yang lain yang terdapat di dalam Alkitab Al-Quran tentang siapa Ibrahim. Siapakah Ibrahim? Innahu kana siddiqan nabiyya, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah siddiqan nabiyya, nabi yang benar, nabi yang jujur. Kemudian mendapatkan kesaksian juga dari Allah Subhanahu wa taala, innahu Ibrahim la'awwah halim. Nabi Ibrahim penyabar, Nabi Ibrahim sangat santun, Nabi Ibrahim sangat sopan, Nabi Ibrahim sangat ramah, sehingga dijuluki juga bahwa satu-satunya manusia di atas dunia ini yang tercatat dalam sejarah yang menjadi pemulia tamu adalah Nabi Ibrahim. Sekelompok malaikat datang memberitahukan kabar gembira sebenarnya tentang kelahiran seorang anak. Ketika kibar, ketika sudah tua Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak, maka dengan doanya dan dahsyatnya permohonan dari Nabi Ibrahim, di usia tuanya Allah anugerahkan anak. Namun sebelumnya didatangi oleh para malaikat yang wujudnya menjadi manusia datang. Kemudian disambut dengan hangat oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim terkenal pemulia tamu. Kemudian dihidangkan maidah, hidangan, disodorkan makanan, bahkan disuruh istrinya untuk menyiapkan daging yang terbaik, daging yang terbaik untuk menjamu tamu yang datang. Anggaku Bapak Ibu rahimakumullah, dipersilahkan, namun tamu-tamu tadi tidak mau memakannya. Dipersilahkan oleh Nabi Ibrahim kembali, juga tidak mau makan. Dipersilahkan lagi, seakan-akan penekanan dengan penuh keramahan, sopan, santun kepada tamunya. Tetapi si tamu tadi tidak juga mau. Takut, khawatir Nabi Ibrahim, kenapa tamunya tidak mau makan? Tentu tidak mau karena malaikat mereka itu. Akhirnya karena ketakutan, para malaikat buka kartunya, buka jati dirinya. Kami yang datang adalah para malaikat diutus oleh Allah untuk menghabarkan kepada engkau wahai Ibrahim suatu berita gembira, engkau akan dianugerahi anak yang kelak akan menjadi para nabi dan rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan ini juga kami akan sampaikan siapakah Nabi Ibrahim dan apa sehingga orang tertarik dengan Nabi Ibrahim. Bahkan prosesi haji yang sekarang ada di Tanah Suci sampai Al-Hadyu, penyembelihan yang ada di sana bagi jamaah haji Al-Hadyu namanya. Kemudian bagi kita di tanah air namanya udhiyah, melaksanakan kurban.
Sampai sekarang syariat itu masih ada. Prosesi haji sekarang masih ada, termasuk penyembelihan. Ini buah karya dari Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tadi dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, kesayangan Allah. Nabi Ibrahim adalah siddiqun Nabi, Nabi yang jujur. Bahkan di samping itu, Nabi Ibrahim adalah ulul azmi, yang tabah, yang sabar ketika menghadapi segala tantangan rintangan dalam kehidupan. Maka hendaknya kita meneladani Nabi Ibrahim. Dan juga ada dua nabi yang mendapatkan julukan uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dua saja yang mendapat suri teladan uswatun hasanah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim adalah tokoh yang hanif. Dia sangat-sangat dekat kepada Allah. Dia patuh dan tunduk kepada Allah, tidak kepada selainnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Luar biasa. Kemudian di samping itu Nabi Ibrahim merupakan pemilik akal yang sangat cerdas, cocok bagi generasi selanjutnya. Kalau ingin mendapatkan pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat, pemimpin yang taat, pemimpin yang perhatian, maka teladanilah kepemimpinan dari Nabi Ibrahim. Sehingga dikatakan di dalam surah yang ke-21 Al-Anbiya ayat yang ke-63 bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat cerdas. Ketika merobohkan, menghancurkan patung-patung sesembahan mereka, kemudian setelah itu orang-orang marah dan arah siapakah yang melakukan itu, tiada lain dan tiada bukan, maka adalah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian orang-orang menyatakan, wahai Ibrahim, engkaulah yang telah merubuhkan Tuhan-Tuhan kami, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Saking cerdasnya Nabi Ibrahim, hebatnya Nabi Ibrahim, dikatakan bahwa yang menghancurkan itu adalah, lihat yang di depan bergantung di sana ada apa, berarti dia yang menghancurkannya. Apa kata orang banyak ketika itu? Kemana engkau wahai Ibrahim? Tidak kamu Ibrahim. Masa dia yang menghancurkan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkinlah dia yang menghancurkan. Cerdasnya Nabi Ibrahim. Kalau memang begitu, kenapa kau sembah? Dia mati, kenapa kau sembah? Maka terdiam semuanya. Begitulah kecerdasan seorang pemimpin, seorang pribadi yang bernama Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim merupakan pembina rumah ibadah, memperhatikan rumah ibadah. Berdirinya Ka'bah sekarang, sehingga di sana ada makam Ibrahim. Bukan arti makam di sini kuburan, tetapi tempat tegaknya berdirinya Nabi Ibrahim bersama Ismail anaknya mendirikan Ka'bah. Itulah makam Ibrahim. Siapa yang mendirikan itu? Adalah tiada lain dan tiada bukan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Sangat perhatian kepada rumah ibadah. Makanya kami juga terinspirasi pengurus Masjid Jami Nurul Huda. Kami pun memang tidak menyangka dan tidak tahu kalau Masjid Jami Nurul Huda menjadi tujuan. Masjid Jami Nurul Huda menjadi terkenal dan viral. Bahkan saya kemarin diundang menjadi tamu istimewa di TPRI, dan kemarin TV One juga minta, Trans TV, bagaimana untuk mewawancara kenapa masjid ini seperti ini dalam pelayanannya. Kita terinspirasi bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan rumah Allah, memperhatikan rumah Allah, mendirikan rumah Allah dengan cucuran air mata dan keringat yang sangat luar biasa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan untuk dibangga-banggakan oleh pengurus Masjid Jami'ul Huda, bukan dibangga-banggakan oleh kita. Jika yang baik yang ada di sini tiru seperti bagaimana kita menirunya Nabi Ibrahim membina dan memperhatikan rumah Allah. Silakan, alhamdulillah ada masjid-masjid sudah datang ke sini, kemudian kami ingin meniru apa yang ada di masjid ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim teladan di dalam berkurban. Kalaulah kita tidak melaksanakan haji, maka ada kesempatan berbuat baik. Apa? Sholat Idul Adha. Yang tidak kalah penting adalah mendengarkan khutbah. Bahkan Rasulullah SAW sangat menekankan, seakan-akan kalah nilai dari sholat Idul Adha. Kenapa? Tolong bagi al-awatik, gadis-gadis pingitan, gadis-gadis yang biasa di rumah, wal huyyad, dan juga perempuan-perempuan yang sedang haid, silakan kalian datang ke musholla, ke lapangan dan ke tempat. Ya, sholatnya tidak, tapi ke lapangan untuk mendengarkan khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang tangguh dan hebat. Sehingga dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 124, Allah jadikan engkau, aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat semuanya. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu kalimat fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa menjadi pemimpin? Karena Nabi Ibrahim lulus dari berbagai ujian, lulus dari berbagai rintangan, lulus dari berbagai cobaan yang menimpanya, mulai dari tuduhan, mulai dari menghadapi keluarganya, umat orang yang banyak juga. Rasulullah berhasil keluar dari zona tersebut. Ada ketentuan Allah, ada perintah yang harus dilaksanakan, ada larangan yang harus dijauhi, ada syariat-syariat yang harus komitmen kita menjalankannya. Lulus Nabi Ibrahim dari ujian tersebut, sehingga Allah katakan, aku jadikan engkau sebagai pemimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir kali khatib menekankan kepada kita semuanya, kita keluarlah dari zona perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Musuh-musuh sudah mengintai kita. Jikalau umat Islam tidak bersatu, rapuh kita. Jikalau centang perenang, maka musuh-musuh siap untuk menyantapnya. Termasuk perbedaan-perbedaan mungkin di dalam fikih, tidaklah perlu dipertajam. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW khutbah Idul Fitri dan Idul Adha tidak diselangi dengan duduk di antara dua khutbah. Artinya sekali duduk saja ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana ada yang duduk seperti sholat Jumat? Jangan disalahkan, karena mereka punya dalil, punya argumen untuk menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga hati kita semuanya demi kejayaan Islam ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kesimpulan, marilah kita teladani Nabi Ibrahim dan keturunannya, baik dalam praktek haji yang disempurnakan oleh Rasulullah, baik di dalam kurban, sikap, karakter, akhlak, perangai yang sangat luar biasa. Nan kuning iolah undi, nan merah iolah sago, nan bayak iolah budi, nan indah iolah baso. Kue rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso.
Kowe bangsa karena budi, rusak budi, maka hancurlah bangsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nak urang foto ilalan, nak lalu kapakan, maka jo sopan santun, kalaulah hilang maka habis raso jo pareso. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli hukman wal ibli salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzi yawma yub'atsun yawma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saling memaafkan sesama kita, laki-laki